Seorang ibu tunggal yang kehilangan putranya dipaksa harus mengakui anak yang tidak ia kenal seolah anaknya. Itulah yang terjadi dalam film Changeling, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, menceritakan seorang ibu yang berjuang melawan kepolisian Los Angeles yang dikenal korup di masa itu. Upayanya dalam mencari keadilan untuk menemukan anaknya justru membawanya masuk ke sebuah rumah sakit jiwa karena dianggap mengalami gangguan mental. Film yang dirilis di tahun 2008 dan dibintangi Angelina Jolie ini memberi gambaran kepada kita betapa bobroknya lembaga kepolisian Los Angeles pada masa itu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke narasi alur cerita filmnya. Dan halo YouTube, selamat datang di channel Nara Cinema. Berlatar di kota Los Angeles tahun 1928. Pagi itu tanggal 9 Maret, Christine Collins membangunkan anaknya yang bernama Walter Collins. Seperti sudah menjadi kebiasaan, pagi itu Christine mengukur tinggi badan Walter dengan menandainya di tembok. Sebagai seorang ibu tunggal, ia harus mengantarkan Walter ke sekolahnya terlebih dahulu. Sebelum kemudian, ia berangkat kerja sebagai supervisor pada sebuah perusahaan operator layanan telepon. Di mana pada masa itu, komunikasi melalui telepon memang masih mengandalkan sambungan melalui perangkat yang dijalankan oleh para operator. Saat pulang sekolah, Walter menanyakan keberadaan sang ayah kepada ibunya, karena ia baru saja berantem di sekolah akibat salah satu temannya mengejek Walter yang hidup tanpa seorang ayah. Christine lalu menjelaskan bahwa sosok yang Walter cari tersebut pergi meninggalkan mereka karena tidak siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Esoknya, hari Sabtu tanggal 10 Maret, Christine berniat menepati janjinya untuk mengajak Walter menonton film di bioskop. Saat mereka tengah bersiap untuk berangkat, teleponnya berdering. Rekan Christine meminta bantuannya masuk kerja karena salah satu staf lain sedang sakit sehingga tak bisa ke kantor. Dengan berat hati, ia pun membatalkan acara nontonnya bersama Walter dan berjanji akan menggantinya di hari lain yang lebih memungkinkan. Seusai jam kerja, atasannya menawarkan promosi jabatan sebagai manajer di kantor baru setelah melihat kinerja Christine yang memuaskan. Namun, ia yang buru-buru mengejar tram untuk pulang meminta kepada atasannya untuk menunda pembahasan itu. Sayang, Christine tetap ketinggalan tram yang akan membawanya pulang, dan itu berarti ia bakal terlambat sampai di rumah. Setelah sampai, Christine resah karena Walter tak berada di rumah. Ia kemudian mencari ke tetangga-tetangga di sekitar rumahnya. Setelah tak kunjung menemukan Walter, Christine lalu meminta bantuan dengan menelpon polisi untuk melaporkan anaknya yang telah menghilang. Namun, polisi tak bisa menindaklanjuti laporan tersebut, karena Walter baru bisa dikatakan hilang jika tak juga pulang setelah 24 jam. Ia hanya diminta untuk menunggunya sampai esok hari. Polisi coba meyakinkan bahwa sebagian besar laporan anak hilang sebelum 24 jam, mereka akan kembali ke rumah esok paginya. Christine kaget bercampur bingung melihat respon kepolisian yang demikian. Tapi untuk sekarang, tak ada yang bisa ia lakukan kecuali menunggu seperti apa yang polisi minta. Esoknya, polisi pun tiba di rumah Christine untuk meminta keterangan, dan secara resmi menetapkan Walter Collins masuk daftar anak hilang. 2 minggu berselang, seorang pendeta gereja bernama Gustav Brickleb menyampaikan keprihatinannya saat khotbah di depan para jemaatnya atas apa yang telah Christine alami. Di tengah khotbah yang ternyata juga disiarkan melalui radio itu, ia mendesak kepolisian Los Angeles agar segera mempertemukan ibu dan anaknya tersebut. Ini tidak lain karena ia begitu vokal dalam mengkritik korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian Los Angeles atau LAPD. Tanggal 3 April, Christine begitu merindukan Walter yang tak kunjung ditemukan. Namun, hidup harus terus berjalan. Ia pun putuskan untuk kembali masuk kerja meski kondisi mentalnya masih terpuruk. Di sela-sela jam kerjanya, ia menghubungi kepolisian wilayah lain untuk mencari informasi jika ditemukan ciri-ciri anak seperti Walter. 20 Juli 1928, di kota DeKalb, negara bagian Illinois, seorang laki-laki parubaya tak membawa dompet ketika akan membayar makanan di sebuah kedai. Ia kemudian berjanji akan kembali ke tempat itu setelah mengambil dompetnya. Dan sebagai jaminan, ia menitipkan anak laki-laki yang bersamanya. Namun setelah 2 jam berselang, bapak tadi tak juga kembali. Pemilik kedai lantas menghubungi polisi karena si anak yang ditinggalkan bapak tadi masih berada di sana. Selang beberapa hari, Christine yang sedang bekerja di kantornya didatangi Kapten Polisi J.J. Jones. Ia mengklaim bahwa telah menemukan anak Christine dengan selamat, dan kini Walter sedang dibawa pulang menggunakan kereta. Christine bahagia bukan main mendengar apa yang disampaikan Kapten Jones. Setelah hampir 5 bulan Walter menghilang, akhirnya kini ia akan bersatu kembali dengan putranya tersebut. Mereka lalu menuju stasiun untuk menyambut kedatangan Walter. Sesampainya di sana, sudah banyak sekali wartawan yang berkumpul untuk meliput. Kemudian, Kapten Jones memperkenalkan Christine kepada Kepala Polisi James Davis. Kereta yang ditunggu pun tiba.
Tapi saat anak yang dimaksud itu turun, Christine langsung tahu bahwa dia bukanlah Walter putranya. Ia kemudian berusaha menjelaskan kepada Kapten Jones bahwa pasti telah terjadi sebuah kesalahan. Namun, Kapten Jones meyakinkan bahwa anak itu adalah Walter. Ketika anak itu diminta menyebutkan alamat rumahnya, I live at 210 Avenue 23, Los Angeles, California. Tepat, itu adalah alamat rumah Christine. Tapi sebagai seorang ibu, ia merasa tak mungkin salah dalam mengidentifikasi anaknya. Kapten Jones sudah memprediksi hal demikian. Menurutnya, sangat lumrah jika Christine tak mengenali anaknya lagi setelah melewati 5 bulan yang buruk. Ia pun menyarankan untuk mencoba membawa anak itu pulang terlebih dahulu, dan jika ada masalah di kemudian hari, ia akan membantu. Christine yang masih bimbang tak punya pilihan lain untuk kemudian membawa anak itu pulang. Anak tersebut memang bukan Walter. Ia adalah anak yang ditinggalkan di sebuah kedai tempo hari. Jelas, kepolisian hanya sedang mencari simpati publik di hadapan para wartawan karena tak ingin dianggap gagal dalam kasus hilangnya Walter Collins. Christine yang tengah memandikan anak itu terkejut melihat kemaluannya yang disunat. Ia kemudian membawa anak itu ke tembok tempat ia biasa menandai tinggi badan Walter. Ternyata anak itu 3 inci lebih pendek. Ini membuat Christine semakin yakin bahwa ternyata bukan hanya nalurinya saja, anak tersebut tak mempunyai ciri-ciri fisik seperti Walter. Esoknya, Christine mendatangi Kapten Jones untuk menyampaikan temuan fisik yang membedakan antara anak itu dengan putranya. Dan ia berharap agar polisi kembali melakukan pencarian terhadap Walter sebelum terlambat. Namun, Kapten Jones berargumen bahwa pasti ada alasan ilmiah mengenai kondisi fisik Walter yang berubah. Untuk itu, ia akan mengirim dokter ke rumah untuk memeriksa anak itu. Lagi pula kepolisian tak bisa melakukan pencarian untuk sesuatu yang sudah ditemukan. Singkat cerita, dokter yang dimaksud itu pun tiba. Perihal tinggi badan, si dokter menjelaskan bahwa meskipun itu kasus langka, tapi sangat mungkin terjadi penyusutan tulang belakang yang membuatnya lebih pendek saat kondisi anak stres. Dan mengenai kemaluannya yang sudah disunat, bisa saja si penculik melakukannya karena memang itu akan membuat Walter lebih bersih. Christine merasa semua penjelasan dokter itu tak masuk akal baginya. Ia lantas menelpon Kapten Jones agar tidak mengirim seseorang untuk memaksanya menerima anak yang memang bukan anaknya. Kepolisian dinilai telah membuang banyak waktu yang seharusnya digunakan untuk mencari Walter. Dan jika memang kasus ini telah selesai, maka Christine meminta laporannya agar bisa menyangkalnya. Esok paginya, Christine ditelepon oleh Pastor Gustav yang memintanya bertemu untuk memberikan pandangan tentang berita yang dimuat koran di pagi itu. Gustav lalu menyampaikan gambarannya mengenai kepolisian di bawah kepemimpinan James Davis. Ia menuturkan bahwa lembaga yang korup dan tidak kompeten tersebut tidak akan suka jika ada yang merusak citra mereka. Ia pun berpesan agar Christine lebih berhati-hati karena perjuangannya berpotensi membuat kepolisian Los Angeles malu. Dan dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka tak segan-segan mendiskreditkan Christine. Maka dari itu, ia bersedia membantu mengawal perjuangan Christine dalam menuntut haknya. Untuk mengumpulkan bukti-bukti, Christine kemudian membawa anak itu ke dokter gigi. Sang dokter gigi yang biasa menangani Walter menemukan perbedaan susunan gigi yang signifikan antara anak itu dengan Walter. Dan itu tak akan berubah meski bertambahnya usia. Ia pun bersedia menulis pernyataannya secara resmi. Di sekolah, anak itu juga tak tahu nama gurunya ataupun tempat duduk Walter selama ini. Sang guru yang yakin bahwa anak itu bukanlah Walter bersedia memberi kesaksian jika Christine membutuhkan. Di hadapan para wartawan, Christine memberi pernyataan bahwasanya kepolisian tak mengakui telah membuat kesalahan dan menolak mengulangi pencarian Walter. Maka dari itu, ia akan membawa kasus ini ke publik. Kapten Jones yang tak suka dengan apa yang dilakukan Christine itu kemudian memanggilnya ke kantor polisi. Ia mengintimidasi Christine yang dinilai tak menghargai kerja keras kepolisian dalam usahanya mencari Walter. Perdebatan antara mereka berdua pun terjadi. Christine tetap bersikukuh menolak mengakui anak itu adalah anaknya. Kapten Jones yang merasa Christine bakal merusak citra polisi kemudian menuduhnya mengidap delusi. Ia lalu memasukkan Christine ke rumah sakit jiwa dengan kode 12, sebuah kode yang menyatakan bahwa pasien tersebut di bawah pengawasan polisi. Christine mencoba berontak dengan menyampaikan bahwa ini adalah upaya polisi untuk membungkamnya, tapi tentu saja pihak rumah sakit jiwa tak menggubrisnya. Kembali ke kantor polisi, Detektif Yapara mendapat laporan untuk menangkap dan mendeportasi seorang anak ilegal yang tinggal di sebuah peternakan di Wayneville. Di perjalanan, Detektif Yapara bertanya arah menuju peternakan tersebut kepada seorang pria yang mencurigakan. Akhirnya, Yapara menemukan peternakan itu dan berhasil menangkap anak yang ia cari bernama Sanford. Pria mencurigakan yang diketahui bernama Gordon ternyata pengurus peternakan itu, dan kini ia tengah berusaha kabur ke Kanada menggunakan kereta.
Di rumah sakit jiwa, seseorang yang bernasib sama seperti Christine memberitahunya bahwa semua orang yang dirawat di sana dengan kode 12 adalah orang-orang yang telah membuat polisi marah. Ia lalu berpesan agar Christine menjaga sikapnya agar tak mendapat masalah lain. Christine akhirnya berkesempatan bertemu dengan dokter yang bertanggung jawab di rumah sakit jiwa itu. Namun laki-laki si dokter tak membantu, karena ia justru membuat seolah-olah Christine memang mengalami delusi. Di tempat lain, Sanford yang siap untuk dideportasi kembali ke Kanada, kemudian membuat pengakuan mengejutkan kepada Yabara. Bahwa di peternakan itu, ia bersama sepupunya yaitu Gordon telah menculik dan membunuh banyak anak-anak. Ia melakukan itu di bawah ancaman Gordon, karena jika ia tak mau membantu, maka Gordon tak segan-segan untuk membunuhnya juga. Detektif Yabara kemudian menunjukkan beberapa foto anak yang dinyatakan hilang. Ia meminta Sanford untuk mengenali siapa saja yang telah menjadi korban mereka. Yabara terkejut saat Walter Collins juga menjadi bagian korban penculikan mereka. Sanford menyebut ada 1 atau 2 anak yang berhasil kabur, tapi ia bersama Gordon telah membunuh kira-kira 20 anak. Di kantor polisi, pendeta Gustav mendatangi Kapten Jones untuk mencari keberadaan Christine, karena dari pengakuan tetangganya ia dibawa oleh mobil polisi. Kapten Jones memberitahu bahwa Christine kini dalam perawatan di rumah sakit jiwa menyusul gangguan mental yang ia alami. Yabara kemudian menelpon Jones mengabarkan informasi yang didapatnya, tapi Kapten Jones justru meminta Yabara untuk tak melanjutkan penyelidikan itu dan menyuruh ia segera kembali ke kantor dengan membawa Sanford. Kembali ke rumah sakit jiwa, Christine menolak meminum obat karena ia memang merasa tak membutuhkannya. Sang dokter kemudian memberi pilihan. Christine tak perlu meminum obat itu dan bahkan bisa bebas dari rumah sakit sekarang juga, asalkan Christine bersedia menandatangani pernyataan yang menyatakan bahwa ia mengakui anak yang ditemukan polisi memang benar adalah Walter. Namun Christine tentu saja menolak menandatangani surat itu. Adegan berpindah ke detektif Yabara yang merasa perlu untuk menindaklanjuti pengakuan Sanford. Ia kemudian memutuskan membawa anak tersebut ke peternakan. Sanford diminta menggali tempat di mana mereka telah mengubur jasad anak-anak itu. Ternyata pengakuan Sanford benar, ia menemukan tulang belulang manusia di galiannya. Detektif Yabara lalu meminta kedua polisi yang menemaninya untuk mengumumkan status buron kepada Gordon. Di tempat lain, Christine kembali didesa untuk menandatangani surat pernyataan atau ia bakal mendapat terapi yang lebih intensif. Tapi Christine yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan dengan lantang menolak melakukannya. Saat ia akan disiksa di ranjang listrik, tiba-tiba pendeta Gustav datang dengan membawa koran yang memuat berita tragedi di peternakan Wayneville dan meminta pihak rumah sakit untuk membebaskan Christine saat itu juga. Adegan berpindah ke Kapten Jones yang dipanggil kepala polisi James Davis. Davis meminta Jones untuk segera menyelesaikan masalah yang sebentar lagi akan mereka hadapi. Karena jika terbukti Walter menjadi salah satu korban di Wayneville, publik pasti akan mempertanyakan alasan polisi membawa pulang Walter Collins palsu. Dan itu bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Tanggal 20 September, Gordon yang telah sampai ke Kanada kemudian mengunjungi saudaranya untuk bersembunyi. Namun, saudaranya yang telah tahu status Gordon adalah buronan lantas menghubungi polisi. Tak lama kemudian polisi sampai di sana dan berhasil menangkap Gordon. Di tempat lain, pendeta Gustav mendatangi Christine untuk membahas langkah selanjutnya dalam rangka menuntut keadilan bagi Christine. Ia datang bersama seorang pengacara yang bersedia membantu Christine dalam menuntut kepolisian Los Angeles di pengadilan. Langkah pertama mereka adalah membebaskan seluruh orang yang dirawat dalam rumah sakit jiwa dengan penandaan kode 12. Tiba hari digelarnya persidangan menuntut LAPD. Tak disangka banyak sekali warga yang melakukan protes terhadap lembaga kepolisian di depan pengadilan kota. Perjuangan Christine dalam rangka mendesak kepolisian untuk mencari anaknya ternyata memicu sebuah gerakan besar warga Los Angeles yang sudah muak dengan bobroknya sistem dalam tubuh LAPD. Di seberang jalan ternyata juga tengah digelar persidangan untuk mengadili Gordon. Setelah diinterogasi Yabara, anak yang menyamar menjadi Walter itu pun mengaku bernama Arthur. Ia kemudian dikembalikan ke orang tua aslinya. Setelah melewati persidangan selama beberapa hari, akhirnya hakim memutuskan untuk memberhentikan Kapten Jones dari kesatuan LAPD dan memindah tugaskan kepala polisi James Davis. Sementara di persidangan Gordon yang merupakan pembunuh berantai, hakim memvonisnya dengan hukuman mati setelah melewati 2 tahun masa tahanan terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah 2 tahun berlalu, Christine dan para orang tua korban lainnya berkesempatan menyaksikan eksekusi hukuman mati bagi Gordon.
27 Februari 1935. Christine yang tengah bekerja di kantor ditelepon oleh orang tua korban penculikan Gordon yang selamat dan kini baru ditemukan. Christine lalu bergegas menuju ke kantor polisi. Anak yang bernama David tersebut menuturkan kepada detektif Yabara bagaimana ia berhasil kabur dari sekapan Gordon di peternakan. Ia kabur bersama dua anak lainnya yang salah satunya adalah Walter. Namun ketika anak tersebut berpencar agar tak mudah ditangkap kembali oleh Gordon. Dan sejak saat itu ia tak tahu nasib kedua anak lainnya, apakah berhasil ditangkap Gordon kembali ataukah masih berada di luar sana. David tak langsung pulang ke orang tuanya karena ia masih merasa takut Gordon bakal kembali menangkapnya. Namun setelah sekian lama ia pun kangen dengan ayah ibunya dan ia putuskan untuk pulang. Christine hanya bisa menatap pertemuan haru antara orang tua dan anak di hadapannya. Namun meski nasib putranya belum diketahui, Christine merasa Walter masih hidup dan kini berada di luar sana. Dan dengan kembalinya David, Christine merasa mendapat sesuatu yang tidak ia punya sebelumnya, yaitu harapan. Harapan akan kembalinya Walter Collins suatu hari nanti. Dan itulah ending film Changeling. Dalam kisah nyatanya, Christine tak pernah berhenti mencari putranya. Meskipun sampai akhir hayatnya, ia tak pernah berjumpa kembali dengan Walter. Sampai di sini dulu saya dalam menarasikan alur film Changeling. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan video baru alur cerita film lainnya. Semoga terhibur dan sampai jumpa.